Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di satu sesi PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang visi dan misi, maka sekarang di sesi ini kita akan sama-sama melihat tata tertib sekolah selama masa belajar di rumah. Sesi ini sangat penting untuk kalian pahami karena ini akan membantu kalian belajar dengan lebih baik, tidak mengalami kesulitan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran dengan guru, karena sistem pembelajaran yang akan digunakan selama satu semester ini adalah sistem online atau daring. Selamat mengikuti sesi ini. Tata tertib yang pertama yaitu mengenai kehadiran. Mohon sungguh-sungguh memperhatikan mengenai kehadiran, karena selama masa belajar di rumah kalian belajarnya dari rumah. Itu artinya tidak ada guru yang akan menemui kalian, menegur kalian. Jadi disiplin dalam kehadiran itu salah satu faktor yang penting. Presensi akan dilakukan pagi paling lambat pukul 7.15. Jadi kalau kalian sudah bangun pagi, silakan lihat informasi dari grup kelas, atau nanti ketika kalian mengikuti mapel, presensinya akan dilakukan dari mapel masing-masing. Nah, bagi kalian yang tidak mengisi presensi akan dianggap sebagai alfa, tidak hadir. Jadi mohon setiap siswa segera mengisi presensi pagi, dan di akhir setiap kegiatan belajar mengajar kalian akan membuat sebuah refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah hal-hal yang kalian alami selama mengikuti KBM. Entah itu perasaan kalian, entah itu pengetahuan yang telah kalian dapat, atau hal-hal lain. Itu adalah refleksi. Jadi setiap KBM kalian diminta untuk menuliskan refleksi. Hal berikutnya yang penting adalah mengenai ketidakhadiran. Sekalipun kalian berada di rumah, kalau kalian tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, kalian tetap harus memberitahukan kepada wali kelas. Di setiap presensi nanti akan ada isian, kalian tidak bisa hadir. Kenapa? Karena sakit kah atau izin kah, di situ ada. Tetapi selain itu, orang tua wajib memberitahukan kepada wali kelas atau guru piket. Ya, nanti daftar guru piket yang bertugas hari itu akan disertakan di dalam buku panduan. Jadi baca sekali lagi, baca dengan cermat buku panduan kalian. Pemberitahuan tentang ketidakhadiran bisa dilakukan melalui WhatsApp atau nanti di form yang sudah disediakan di tiap mapel. Berikutnya mengenai jam kegiatan belajar. Setiap hari kalian akan mengikuti 3 sesi kegiatan pembelajaran. Jam pertama dari setengah 8 sampai pukul 9. Setelah itu istirahat selama 30 menit. Setelah itu masuk ke pelajaran kedua 9.30 sampai pukul 11. Setelah itu jeda lagi istirahat selama 30 menit. Dan jam pelajaran terakhir setengah 12 hingga pukul 1. Jadi gunakan waktu istirahat sebaik mungkin. Kalau pagi usahakan sudah sarapan. Ketika mengikuti kegiatan KBM tidak disambi makan camilan atau sebagainya. Gunakan waktu istirahat. Jam dan kegiatan belajar. Siswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mungkin akan ada jadwal-jadwal kegiatan di luar jadwal belajar yang disampaikan tadi. Nah, kalian tetap wajib mengikutinya. Misalnya ada kegiatan bersama kakak-kakak OSIS, ada jam bina iman, ada jam literasi, atau apapun itu, nanti kalian tetap wajib mengikuti kegiatan belajar. Berikutnya mengenai tugas dan refleksi. Tolong tugas dan refleksi ini sungguh-sungguh kalian perhatikan. Siswa wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu dan petunjuk yang telah disampaikan oleh guru.
Karena nanti kalian akan mengikuti kegiatan KBM melalui aplikasi Google Classroom. Semua petunjuk, waktu dan sebagainya ada di situ. Pelajari, tanyakan jika ada hal-hal yang kalian tidak pahami kepada guru mata pelajaran. Yang kedua, siswa wajib menjunjung tinggi kejujuran dalam mengerjakan tugas yang sifatnya individu. Nah, meskipun kalian tidak diawasi dalam mengerjakan tugas, kalian bisa mengakses internet, kalian bisa berkomunikasi dengan temanmu, kejujuran itu sangat penting. Jadi, tugas-tugas individu kerjakan dengan jujur, tidak berusaha untuk melihat pekerjaan teman atau menanyakan jika itu sifatnya individu. Berbeda jika kalian mendapat tugas-tugas kelompok. Berikutnya, kalian wajib membuat refleksi di setiap sesi KBM. Jadi, katakanlah KBM-nya sudah selesai, paling lambat 5 menit setelah itu kalian harus sudah selesai membuat refleksi, atau refleksinya nanti dari masing-masing guru mapel akan menentukan waktunya. Berikutnya mengenai seragam KBM. Loh, mungkin ada pertanyaan, kan belajar di rumah Pak, kok harus pakai seragam? Nah, untuk kalian yang kelas 7 mungkin belum mendapatkan seragam, jadi kalian tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baju bebas, rapi dan sopan. Kecuali nanti kalau sudah mendapatkan seragam akan ada pemberitahuan. Bagi kelas 8 dan kelas 9, kalian wajib mengikuti KBM dengan seragam sekolah sesuai jadwal. Iya, betul, kalian harus tetap menggunakan seragam. Mengapa demikian? Karena ini untuk tetap membiasakan kalian dalam suasana belajar di sekolah. Ya, jadi suasana sekolah itu dipindah ke rumah, dibawa ke rumah. Jadi kalian tidak menganggap itu sebagai sebuah aktivitas yang untuk mengisi kekosongan waktu aja di rumah, tetapi kalian tetap belajar seperti layaknya di sekolah. Nah, jadwal-jadwal seragamnya bisa dilihat di gambar berikut, bisa juga dilihat di buku panduan. Itu mengenai tata tertib. Semoga tata tertib tadi yang sederhana bisa kalian ikuti dengan jelas. Berikutnya mengenai etika dalam mengikuti KBM di rumah. Etika ini disampaikan agar kalian dapat mengikuti kegiatan KBM dengan baik. Etika itu adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, tetapi kalian harus melakukannya. Etika yang pertama, silakan mengikuti KBM dalam keadaan bersih dan rapi. Itu artinya kalian sudah mandi, berpakaian seragam, rapi dan sopan. Sekalipun berada di rumah, kalian sudah harus berpakaian seragam, rapi dan sopan. Kecuali kalau kelas 7 belum dapat seragam, itu artinya kalian boleh memakai baju bebas yang rapi dan sopan. Yang kedua, saat KBM, semua isian data atau informasi silakan diisi dengan benar. Contohnya, nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Atau informasi-informasi lain yang dibutuhkan yang harus kalian isi, isilah dengan benar. Kemudian, karena nanti akan ada banyak tugas yang disampaikan di media sosial, maka mulai saat ini silakan gunakan nama dan foto profil di media yang kalian pakai sesuai dengan data yang benar. Gunakan nama lengkapmu, gunakan foto profilmu, bukan foto orang lain, bukan foto anime, bukan artis Korea dan sebagainya. Jadi pakailah fotomu sendiri. Tujuannya apa? Supaya setiap orang mengenali kamu. Jadi kalau kalian menghubungi Bapak Ibu Guru, dari foto profil sudah diketahui. Begitu ya. Etika berikutnya. Nah, ini diperlukan saat berkomunikasi dengan guru. Sampaikan identitasmu terlebih dulu. Contoh,
saat menghubungi melalui WA. Tiba-tiba langsung mengajukan pertanyaan, "Pak, tugasnya dikumpulkan kapan?" "Pak, saya masih belum mengerti." Nah, tidak semua guru itu menyimpan nomormu. Jadi tolong ketika berkomunikasi, sampaikan identitasmu terlebih dulu. Misalnya, "Selamat siang Pak, selamat siang Bu, saya Louis dari kelas 7C nomor absen 1. Maaf Bapak, saya mau bertanya." Nah, seperti itu ya. Jadi gunakan bahasa yang baik dan sopan. Tidak hanya melalui percakapan dengan wali kelas, tetapi juga melalui grup kelas. Etika-etika ini tetap harus kalian lakukan. Etika yang berikutnya. Nah, ini lebih kepada jam belajar atau jam kerja, supaya nanti kalian nggak merasa belajarnya seharian capek, begitu ya. Bapak Ibu guru juga mengajarnya seharian. Maka untuk mengatur waktu belajar, dibuat aturan bahwa kalian bisa melakukan konsultasi dengan guru melalui pesan singkat, WA dan sebagainya, paling lambat pukul 17, pukul 5 sore ya. Setelah itu kalian bisa beristirahat supaya tidak seharian itu disibukkan dengan tugas-tugas. Bapak Ibu guru juga ingin beristirahat, kalian juga sudah lelah, butuh beristirahat. Mungkin orang tuamu juga baru sampai di rumah mau beristirahat. Nah, lewat dari pukul itu gunakan waktu untuk beristirahat. Berikutnya, ini lebih kepada imbauan. Imbauan adalah hal-hal yang sebaiknya kamu lakukan. Ini untuk membantu kamu. Yang pertama, setiap hari KBM, bangun pagilah selambat-lambatnya pukul 5.30 supaya kalian tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa, belum menyiapkan ini, belum menyiapkan itu, belum sarapan dan sebagainya. Maka solusinya adalah biasakan bangun pagi 5:30 setiap hari KBM. Di luar hari itu kalian mau bangun siang silakan. Yang kedua, sarapan pagi sebelum mengikuti KBM, minimal makan roti ya. Jadi jangan mengikuti KBM dalam perut kosong. Apa nanti jadinya kalau kalian mengikuti KBM dengan perut kosong? Nanti saat mengikuti KBM kalian curi-curi waktu untuk makan, untuk ngemil. Nah, itu tidak baik, itu tidak sopan. Jadi gunakan waktu pagi untuk sarapan. Kemudian imbauan yang berikutnya, gunakan perangkat, entah itu HP-mu, entah itu laptopmu atau tabletmu, dengan spesifikasi yang mendukung ya, supaya kalian nggak kesulitan. Tapi ini yang terakhir ini jika memungkinkan ya. Jangan sampai setelah ada imbauan ini kalian meminta orang tua untuk membeli perangkat yang baru. Bukan ya, ini hanya imbauan. Gunakan perangkat yang ada dengan semaksimal mungkin. Jadi perangkat tadi silakan disiapkan sebelumnya, sebelum mengikuti KBM. Entah malamnya sudah di-charge, kemudian periksa kuota datanya. Prioritaskan kuota data khusus untuk KBM. Katakanlah kalian sebulan menghabiskan 4 GB. Nah, 3 GB-nya prioritaskan untuk KBM, 1 GB-nya kalian bisa gunakan untuk hal-hal lain. Ya, jangan diprioritaskan untuk main game baru KBM-nya menyusul, bukan, kebalik. Jadi KBM dulu, selebihnya untuk hal-hal lain. Begitu ya, itu imbauan. Berikutnya, ini lebih kepada kalau terjadi masalah selama mengikuti KBM, anak-anak nggak disiplin dan sebagainya, bagaimana? Kalau di sekolah kan ada guru piket, guru tatib yang akan menegur langsung, dipanggil melalui wali kelas atau BK ya. Tetapi kalau di rumah, karena kalian tidak bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, maka ketika kalian tidak disiplin, taunya bagaimana kalian tidak disiplin? Yaitu dari presensimu, dari ketepatanmu mengumpulkan tugas. Dari situ wali kelas bisa menilai kalian tidak disiplin. Maka dari catatan itu tatib akan memberikan teguran ya.
Mungkin Pak Luis akan menghubungi kamu, Pak Dion menghubungi kamu, atau wali kelasmu langsung menegur, akan menanyakan, ini kenapa kalian kok sampai tidak disiplin? Masalahnya apa? Nah, itu harus kami ketahui. Nanti kalau ada masalah, guru BK akan mendampingi kalian. Nah, teguran ini juga akan kami sampaikan kepada orang tuamu masing-masing supaya tahu, ya. Jadi fungsi pengawasan di rumah itu juga dengan bantuan orang tua. Kalau kedisiplinan ini kalian abaikan, maka hal terakhir yang kami lakukan adalah poin sikapmu akan dikurangi. Ya, itu nanti akan menjadi rapot serviamu. Semoga dalam kegiatan nanti kalian tidak mengalami masalah dalam kedisiplinan. Terakhir, luangkan waktu untuk membaca buku panduan yang telah diberikan dan siapkan buku khusus sebagai jurnal pribadi. Gunanya adalah untuk mencatat informasi dari sekolah, tugas-tugas dan sebagainya. Ya, jadi nanti silakan siapkan satu buku khusus untuk keperluan pribadi. Nah, sebagai refleksi dari sesi ini, maka silakan tuliskan bagaimana perasaanmu saat mengikuti sesi ini. Kemudian ceritakan kembali apa yang telah kamu pelajari. Kalimat-kalimatnya sederhana saja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian dari yang sudah disampaikan, apa yang dapat kamu lakukan. Demikian tadi, kalian telah bersama-sama dengan Pak Luis, dengan Pak Dion, kita belajar tentang tata tertib selama bersekolah di Koresu, terutama di saat ini, masa belajar di rumah. Semoga dengan materi yang telah disampaikan, kalian bisa sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak mengalami kesulitan. Tetapi, jika kalian mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada wali kelas, kepada Pak Luis atau Pak Dion. Silakan mengajukan pertanyaan melalui grup kelas ataupun langsung ke Pak Luis atau Pak Dion. Terima kasih atas partisipasinya. Kita berjumpa lagi di sesi yang lain.